Kau bukan titis. Bukan titis dia, siapa jadi ini? Kau bukan titis. April kayaknya sih. Iya, benar. Sepertinya gangguan sinyal, tidak bisa dihubungi juga karena pakai laptop. Handphone biasanya sedang digunakan sama ibu. Iya nggak apa-apa Bu Haji, ditunggu aja ntar sampai jam 1. Alhamdulillah. Sudah nongol kembali. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita mulai pertemuan siang hari dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah membicarakan salah satu hikmah dari mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari mulai bentuk sebentuk daging alaqah. Kemudian ada perkembangan berikutnya sampai kita dilahirkan ke dunia dalam bentuk yang sempurna. Kejadiannya adalah yang terbaik menurut apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran atau hikmah yang kemarin kita dapatkan adalah bahwa di dalam kehidupan ini kita semuanya menjalani yang namanya proses. Jadi tidak serta-merta, tidak sekonyong-konyong, tidak tiba-tiba selesai jadi gitu. Ini bukan dunianya jin, bukan dunia yang tahu-tahu ada gitu, bukan magic. Jadi semua dari kita mesti menjalani proses. Ketika kita belum bisa membaca, maka kita berproses agar kita bisa membaca. Ketika kita membaca pun itu menjalani proses agar informasi yang kita baca bisa kita cerna, bisa kita
kemudian kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini persis seperti yang tadi ditanyakan Hafiz, kalau memang ada ada suatu larangan di suatu tempat, tapi larangan itu adalah larangan yang setempat gitu, yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini kita mesti punya kemampuan untuk membacanya. Harus ada proses mengolah informasinya. Ketika informasi tentang larangan itu sampai, ya larangan itu mesti diproses dulu, dibaca dulu dengan benar, apakah ini berdasarkan hukum-hukum Allah yang sudah pasti, yang udah pasti, yang kemudian juga sharih, yang tegas, yang berlaku. Maka kemudian kita bisa menilai. Nah, setelah menilai itu baru kemudian kita bisa menyesuaikan perilaku kita. Itu pentingnya membaca adalah seperti itu. Ketika kita belum memiliki referensi yang benar, yang jelas, yang tegas, yang memang benar kita percayai, itu mesti dicari gitu. Entah kita dengan membaca lagi atau dengan bertanya, karena yang perintah Allah adalah seperti itu juga. Fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, ya tanya sama orang yang tahu, yang ahli ilmunya, yang punya ilmunya. Jadi proses membaca itu sebenarnya adalah bagian dari sunnatullah yang ada di dalam ini. Jadi kita juga perlu memproses diri kita supaya harus update gitu. Jadi ketika kita beraktivitas, kita bisa beraktivitas dengan yakin bahwa aktivitas ini adalah sesuatu yang akan bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa yakin bahwa kita tidak melanggar larangan-larangan Allah. Ketika kita meninggalkan sesuatu pun, kita bisa yakin bahwa apa yang kita lakukan itu, meninggalkan itu adalah juga termasuk bagian dari yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita meninggalkan sesuatu yang mungkin akan berakibat buruk buat kita. Contoh-contohnya banyak, misalnya ketika kita diperintahkan kita melakukan sholat gitu, ya kita bisa yakin bahwa ini adalah perintah Allah, ini ada anjurannya, apakah itu sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Ketika kita melihat ada teman kita mabuk-mabukan gitu, minum-minuman keras, kita meninggalkannya, kita bisa yakin bahwa sebenarnya kita menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang mungkin terjadi kalau kita ikut-ikutan di situ. Kecuali kalau kita memang punya kekuatan, kita punya misi untuk mencegah terjadinya kemungkaran. Kita punya kekuatan yang kita bisa bilang sama dia, berhenti, jangan. Ya, maksudnya berhentilah dari minum-minuman keras gitu, minumlah minuman yang tidak keras, yang encer-encer gitu kan. Kalau minuman yang keras kan susah gitu kan. Ya kira-kiranya seperti itulah. Jadi proses membacanya akan ada seperti itu. Ketika kita melakukan proses itu dengan benar, ya insya Allah hasilnya akan baik buat kita. Kemudian ketika hikmah yang lain, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa penciptaan manusia itu dari alat, maka pertama-tama bisa kita pahami bahwa Allah menyebutkan penciptaan manusia bisa berarti bahwa manusia itu memiliki tempat yang istimewa, memiliki kedudukan yang istimewa, memiliki kemuliaan tertentu. Kenapa? Ya, kan Allah yang menyebutkan, Allah yang kalau Allah Maha Mulia, sesuatu yang disebutkannya berarti adalah sesuatu yang juga ikut mendapatkan kemuliaan gitu. Jadi seharusnya manusia itu bisa membaca hal ini, kemudian dia bisa menempatkan dirinya di dalam kemuliaan yang
yang seharusnya jangan membiarkan dirinya itu meninggalkan atau menghancurkan kemuliaan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masing-masing manusia. Nah, kemudian di dalam prosesnya juga nanti manusia kalau dia membacanya dengan benar, kemudian dia ikut menjalani bacaannya, mengamalkan bacaannya dengan benar, tingkat kemuliaannya bisa bertambah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika Allah memfirmankan itu, ada perbandingan di antara manusia, ada yang paling mulia. Paling mulia itu dicapai dengan yang melihat ketakwaannya, yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Tapi ketakwaan manusia itu kan sesuatu yang dinamis gitu. Tetap akan berubah-ubah gitu. Ketika dia tingkat keimanannya sedang tinggi, dia akan menjalankan agamanya dengan semangat, dengan baik, dengan sepenuh hati. Ketika keimanannya menurun, itu ada kemalasan tersendiri, sehingga kewajibannya mungkin masih dilaksanakan, tapi kesunahan ditinggalkan. Nah, itu menurunkan tingkat takwaannya. Apalagi kalau sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban, bila itu bisa menjerumuskan dia ke dalam tempat yang seburuk-buruknya. Meskipun awalnya kejadiannya adalah kejadian yang baik, penciptaannya adalah yang sempurna, tapi ketika dia meninggalkan kewajiban, bahkan menjalankan larangan-larangan Allah, itu menjatuhkan martabatnya, menjatuhkan harkatnya, menjatuhkan kemuliaannya sampai ke tingkat yang paling rendah. Itu makanya perintah Iqra ini, perintah membaca ini adalah perintah yang dinamis sifatnya untuk kita, bukan bertanya, maksudnya menjalankannya itu tetap harus dinamis, tidak hanya berhenti pada satu bacaan. Ketika kita sudah selesai membaca satu kitab, ya baca kitab yang lainnya. Pengalaman saya kalau di sekolah-sekolah, di pesantren itu, yang namanya kitab-kitab itu meskipun dalam genre yang sama, kitab akidah misalnya, atau kitab fikih misalnya, itu meskipun dalam bidang yang sama, itu kitabnya macam-macam gitu. Jadi untuk yang awal-awal biasanya tuh lebih tipis kitabnya, kadang dengan bahasa ibu, dengan bahasa kita sendiri gitu. Kalau orang Indonesia ya bahasa Indonesia, orang Betawi dulu pakai bahasa Betawi. Saya belajar sama guru-guru awal guru belajar itu, gurunya orang-orang Betawi, ya bahasanya bahasa Betawi gitu. Tulisan Arab tapi bacaan bahasanya bahasa Betawi. Tetap gitu bertahap gitu. Yang namanya kitab fikih dari yang awal-awal itu cuma tanya jawab, cuman ada beberapa belas lembar kitabnya. Terus sudah selesai itu, apakah selesai belajar fikihnya? Enggak, ganti kitabnya yang agak lebih tebal gitu, beberapa puluh halaman isinya, tapi isinya sama, isinya fikih juga, belajarnya dari air juga gitu, air yang suci mensucikan, bagaimana cara wudhu, bagaimana sholat, sama itu. Udah gitu ntar naik lagi gitu, sampai kitab yang ratusan gitu, masih pakai bahasa Betawi. Siapa nama adik? Ntar udah gitu sambil diajarin bahasa Arab, nantinya abis ini kita belajar pakai kitab fikih yang berbahasa Arab tapi yang tipis-tipis, balik lagi kayak gitu. Itu terus gitu, belajarnya tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena memang demikian banyak ilmu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dan itu memang begitu di dalam Islam, menuntut ilmu itu adalah wajib buat seorang yang beragama Islam, tanpa disebutkan waktunya, tanpa perlu disebutkan waktunya, ya berarti itu selama dia menjadi orang Islam, itu akan menjadi kewajiban buat dia, dan itu akan mendatangkan pahala yang banyak, kemanfaatan yang banyak. Bahkan ketika ilmu itu dimanfaatkan, maka itu menjadi sesuatu yang terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Ini kan suatu keistimewaan yang luar biasa gitu. Jadi ketika orang menuntut ilmu di dalam Islam itu nggak ada kata selesai.
nggak ada kata sudah begitu dia udah menjadi ulama misalnya, udah disebut ustadz misalnya, ya nggak selesai, belum selesai, tetap dia wajib Anjir, lu ngapain kan belajar. pas zaman lu SD? Orang udah sampai S3 kalau di dalam pendidikan SMP udah formal SMA. udah selesai gitu. Nggak ada S4, nggak ada S5, SMA itu kelas sih 1. Samsung gitu. Sampai S20 misalnya, itu Samsung. Tapi kalau pendidikan S1, S2, S3 ya selesai. Profesor juga itu udah bukan Zaman di ini warnet lagi, kan, lu bukan ke warnet tingkatan ngebet pendidikan, banget, itu udah gambar dia jabatan itu doang. kan. Taruh di Sebagai guru handphone. besar itu kan berbeda gitu. Tapi ketika pun seorang sudah mencapai tingkatan S3, Wah, dia dulu tidak friend berhenti gua untuk nge-add dia juga mencari ya, ilmu printer. lagi gitu. Bahkan akan timbul di dalam dirinya kehausan untuk ilmu, karena akan makin banyak yang dia sadari bahwa yang belum diketahui justru jauh lebih banyak. Orang yang berilmu itu seperti itu. Begitu dia mengetahui, maka dia akan makin sadar bahwa yang diketahuinya itu membuat dia makin tahu bahwa dia tidak tahu. Jangan bingung ya. Seorang yang berilmu itu ketika dia mengetahui ilmu, maka dia akan tahu bahwa dia tidak tahu. Makin banyak yang dia sadari bahwa dia itu belum tahu ilmunya. Itu ilmunya yang sedemikian luas, karena itu ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, yang Maha berilmu. Nah, itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Ilmunya Allah tuh nggak ada batasnya. Makanya kalau kita mencoba untuk mencari ilmu, berusaha mendapatkannya, ya nggak akan ada selesainya. Gitu. Ya orang ilmu yang nggak ada batas, gimana kita bisa katakan bahwa kita selesai gitu? Nggak akan bisa. Tapi buat kita kewajibannya berhenti pada kewajiban mencari ilmunya, bukan menguasai seluruh ilmunya. Karena menguasai seluruh ilmunya itu udah sesuatu yang mustahil. Makanya kewajibannya berhenti pada kewajiban mencari ilmu. Begitu kita sudah berusaha untuk mencari ilmu, sudah mendatangi majelis ilmu, sudah bertanya kepada alim ulama, sudah membaca kitab-kitab, nah itu sudah memenuhi kewajiban kita untuk mencari ilmu. Gitu. Kan tinggal bagaimana setingkatannya aja kan. Kan ada orang yang memang rajin mencari ilmu, ada yang malas-malasan mencari ilmunya. Itu tergantung tingkatannya lah, tingkatan imannya. Balasannya juga insya Allah nanti akan sepadan dengan itu. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan kejadian kita yang dibuat dari alaqah, maka mesti kita pahami itu prosesnya seperti itu. Ada yang mesti kita jalanin, dan bahwa kewajiban membacanya itu, kewajiban mencari ilmunya itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai seorang muslim atau muslimah. Tidak akan bisa kita sebut sebagai muslim atau muslimah yang sejati kalau kita berhenti mencari ilmu, kalau kita merasa puas dengan ilmu yang sudah kita punyai, kita bahkan merasa bangga dengan ilmu. Jangan bangga. Nggak ada apa-apanya kita, kan? Bahkan barangkali kalau kita pelajari para imam di zaman-zaman dahulu itu, mereka belajar dari siapapun, bahkan dari anak kecil sekalipun mereka belajar. Jangan sampai mereka itu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu atau hikmah, meskipun itu dari orang yang mungkin dianggap tidak punya ilmu, dari anak kecil. Bahkan ada riwayat dulu ada yang belajar dari orang yang kehilangan akalnya, orang gila. Tapi bukan kayak orang sekarang, belajar dari orang gila untuk dapetin nomor togel misalnya. Nauzubillah, bukan yang seperti itu. Ada ilmu yang akan bisa kita pelajari dari orang-orang yang seperti itu, insya Allah. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita. Apabila ada yang benar, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka itu datang dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf kepada teman-teman. Ini udah jam 1, barangkali ada yang mau lanjut lagi kerjaannya. Mari kita akhiri dulu pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan bagaimana nanti
membacanya kita ini bukan sekedar membaca dengan cara melihat, memahami, tapi juga dengan cara yang lain yang insya Allah akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayat selanjutnya dari surat Al-Alaq ini, dan insya Allah mudah-mudahan Allah akan berikan kita kesempatan, kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan kuota yang cukup sehingga kita bisa ketemu lagi nanti di pertemuan yang berikutnya untuk melanjutkan bahasan kita untuk mendapatkan hikmah-hikmah yang berikutnya pula. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.